teman-teman semua, ini adalah video pembelajaran ya untuk pertemuan kita yang keempat, yaitu menulis berita. Nah, menulis berita itu ternyata ada teknik-tekniknya ya. Bagaimana menulis berita yang bagus? Nah, ini ada cara-caranya, silahkan disimak. Bagi mahasiswa komunikasi, mungkin Anda kenal dengan yang namanya Najwa Shihab atau Aiman Wicaksono. Mereka adalah insan pers, pembaca berita, dan pembawa acara program TV bergenre jurnalistik ya, dalam pemberitaan informasi di Indonesia. Nah, saat ini kita membahas tentang menulis berita. Bagaimana sih cara menulis berita yang baik? Ya, nah ini menjadi pembawa berita adalah hal yang diinginkan ya oleh anak-anak komunikasi mungkin. Nah, dalam menulis berita ada cara-caranya ya. Yang pertama, prinsip 5W1H. Jadi dalam menulis berita itu ada yang namanya 5W1H. Yang pertama, what? Apa peristiwanya? Apa acaranya? Lalu di mana? W yang kedua, di mana kejadiannya? Di mana acaranya, di mana wawancaranya. Nah, itu kita harus pahami. Yang ketiga, menulis berita itu kita menulis tentang kapan ya, kapan kejadiannya, kapan acaranya, kapan wawancaranya. Nah, itu kita tentukan. Lalu ada yang W keempat, yaitu who ya, yaitu siapa yang kita akan jadikan narasumber, siapa yang akan kita bahas ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, why, yaitu mengapa acara tersebut dilaksanakan, mengapa peristiwa itu terjadi ya, mengapa wawancara itu diadakan misalnya ya. Nah, yang terakhir yaitu yaitu how ya, how, bagaimana mendapatkan informasi tersebut, bagaimana sampai kepada lokasi kejadian, bagaimana menuliskan informasi berita agar bisa diterima oleh halayak. Kemudian langkah-langkah menulis berita. Langkah-langkah menulis berita yang pertama adalah menentukan angle ya, sudut pandang dari mana sebuah berita ditampilkan. Nah, ini sudut pandang berita itu bisa saja kita yang menentukan ya, si wartawannya. Kemudian setelah angle itu dibuat, kita membuat judul ya, membuat judul yang menarik, padat, singkat, tidak lebih dari 6 kata, dan sebaiknya kalimat-kalimat aktif ya. Lalu kemudian menulis lead, yaitu latar dari berita ya. Kemudian kita tentukan menulis badan beritanya seperti apa ya, alinea-alinea lanjutan yang berfungsi mendukung atau melengkapi hal-hal yang dikemukakan dalam lead sehingga terpenuhi 5W1H. Sebaiknya 5W1H sudah terungkap ya di 3 alinea pertama. Contoh menulis berita. Lalu contoh menulis berita, yaitu yang pertama kita kemukakan topiknya yang pertama kali ya, mahasiswa melaksanakan KKL. Nah, ini contohnya ya, yaitu apa acaranya, what ya, apa acaranya. Lalu siapa yang akan menghadiri acaranya, siapa yang akan kita wawancara gitu kan. Lalu di mana ya, di mana tempatnya, kantor misalnya kantor Pamulang, kantor Kecamatan Pamulang gitu ya. Dan apa tujuan kegiatan KKL ya, tujuannya apa sih? Oh, untuk dalam rangka program ya, kuliah kerja lapangan. Lalu yang berikutnya, bagaimana suasana kegiatan ya, how ya, how, bagaimana kegiatannya, hikmah, penuh hikmah. Kemudian banyak dihadiri para tokoh, para pejabat mungkin ya dalam kegiatan tersebut. Baik, pertemuan 4 ini saya rasa cukup tentang menulis berita. Selanjutnya saya akan menginfokan ada tugas untuk mahasiswa, baik itu pribadi maupun kelompok. Silahkan dibaca setiap pribadinya ya di video tersebut yang sudah saya share ke Google Drive saya di folder jurnalistik. Demikian materi ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi dan bisa memberikan informasi tentang penulisan berita, dan semoga bagi kalian sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa yang bagus, mahasiswa yang cerdas, dan mahasiswa yang bisa menulis berita secara menarik dan memberikan informasi kepada halayak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.